30 Mei malam lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo meyakini kerukunan adalah kunci dalam membangun Indonesia. Ia mengatakan langkah konkret yang perlu dilakukan Indonesia adalah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Alih-alih saling mengejek, Prabowo meminta agar kerukunan dijaga demi persatuan. Dibanding saling mengejek, ia mengatakan demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ramalan Gus Dur semasa hidup yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden menunjukkan tanda-tanda. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Selain itu, hal ini dibuktikan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terbaru. Survei terakhir menyebut elektabilitas Prabowo Subianto kini di posisi teratas, mengalahkan dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo Subianto berada di angka 33,9%, Ganjar Pranowo di posisi 2 dengan angka 31,9%, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Adab dan kesopanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali disorot publik. Adab Menhan disorot seiring dengan viralnya video lama tentang Prabowo gandeng tangan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari Tribun Wow pada Kamis 1 Juni, Prabowo tampak menggandeng dan membantu Megawati naik tangga. Rupanya rekaman itu adalah momen yang terjadi pada 6 Juni 2022 lalu, di mana saat itu para tokoh hendak menghadiri sidang terbuka program Dr. Hasto Kriyanto di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Video tersebut kembali diunggah oleh sebuah akun di TikTok dan menarik perhatian warganet. Pengunggah menuliskan bahwa Prabowo mengedepankan adab seperti Presiden Jokowi. Dalam video itu, pengunggah juga menampilkan video ketika Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Jokowi berpindah ke Prabowo. Hal itu diucapkan Budi Gunawan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Video tersebut pun mencuri perhatian warganet dan menuai banyak komentar. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut naiknya elektabilitas Prabowo pada survei Mei lalu bukan semata-mata pemilihnya naik begitu saja. Namun menurutnya karena mendapatkan limpahan suara dari Ganjar Pranowo buntut gagalnya Piala Dunia U20. Dilansir dari Tribun News pada Kamis 1 Juni 2023, hal itu diungkapkan oleh Toto saat di Jakarta. Toto melanjutkan faktor pertama memang karena ada limpahan suara dari pemilih Ganjar yang kecewa. Yang kedua, usai Gerindra melakukan konsolidasi pada Oktober lalu, mesin politiknya tampak memberikan hasil, sehingga memperkenalkan Prabowo lebih aktif di masyarakat membuahkan hasil. Diberitakan sebelumnya, Litbang Kompas kembali melakukan survei elektabilitas baca pres menjelang pemilu 2024. Adapun survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasilnya memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Kemudian urutan kedua Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo di 22,8%. Lalu yang terakhir adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,6%. Hal itu dengan margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lebih lanjut dikatakan elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Populi Center merilis hasil surveinya terkait akseptabilitas tiga bakal calon presiden atau baca pres pemilu 2024 di mata publik. Hasilnya Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, kekinian, dan toleransi. Serta Anies Baswedan dinilai paling agamis. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas ketiga bakal capres tersebut. Di antaranya ketegasan, kewibawaan, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis.
Menurut survei akseptabilitas tegas dipegang Prabowo dengan perolehan 58,4%, sedangkan Ganjar 22,1%, Anies 13,8%, dan tidak tahu 5,7%. Untuk kategori berwibawa masih tertuju pada Prabowo sebesar 51,0%, sedangkan Anies 22,3%, Ganjar 20,0%, dan tidak tahu 6,7%. Untuk kategori ramah lebih banyak kepada Ganjar Pranowo sebesar 48,3%. Sementara Anies 29,6%, Prabowo 14,1%, dan tidak tahu 8,0%. Untuk kategori keren atau kekinian masih tertuju kepada Ganjar sebesar 39,8%. Sedangkan Anies 31,2%, Prabowo 19,0%, dan tidak tahu 10,0%. Kategori toleran masih dipegang Ganjar sebesar 38,4%, sementara Prabowo 25,8%, Anies 22,1%, dan tidak tahu 13,7%. Untuk kategori agamis lebih banyak tertuju kepada Anies Baswedan sebesar 34,8%, sedangkan Ganjar 27,5%, Prabowo 19,2%, dan tidak tahu 18,5%. Diketahui survei ini digelar selama 4 hingga 12 Mei 2023. Sampel survei tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode acak bertingkat. Margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbarunya pada Senin 29 Mei terkait Pilpres 2024. Hasil survei dilakukan dari 4 hingga 12 Mei 2023 ini, bakal Capres Prabowo Subianto unggul dengan 35,8%, Ganjar Pranowo 34,4%, dan Anies Baswedan 21,5%. Tiga bakal Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan rupanya memiliki kesan tersendiri di mata masyarakat. Dari hasil tersebut disimpulkan ada beberapa hal menonjol yang memberikan kesan berbeda dari masing-masing kandidat. Ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas tiga bakal Capres, yaitu ketegasan, wibawa, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Hasilnya bakal Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Sementara bakal Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, paling kekinian, dan paling toleran. Adapun bakal Capres Koalisi Perubahan atau Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera Anies Baswedan dinilai paling agamis. Hasilnya Prabowo Subianto dianggap sebagai capres yang paling tegas dengan perolehan suara 58,4%. Disusul Ganjar Pranowo dengan 22,1% dan Anies Baswedan 13,8%. Adapun sisanya yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,7%. Dalam kategori capres paling berwibawa, Prabowo juga unggul dengan perolehan 51%. Kemudian disusul Anies Baswedan dengan 22,3%, lalu Ganjar Pranowo dengan 20%. Sisanya 6,7% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Pada kategori bakal capres paling ramah, Ganjar Pranowo lebih unggul dengan perolehan 48,3%. Disusul Anies Baswedan dengan 29,6%, lalu Prabowo dengan angka 14,1%. Kemudian 8,0% sisa responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara itu untuk tokoh paling keren atau kekinian, Ganjar Pranowo lebih unggul yakni 39,8%. Disusul Anies Baswedan 31,2%, lalu Prabowo Subianto 19,0%. Responden yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 10%. Dalam survei ini, Ganjar Pranowo juga dianggap tokoh yang paling toleran atau menghargai perbedaan dengan perolehan 38,4%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan 25,8%, disusul Anies Baswedan 22,1%. Adapun 13,7% sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Untuk kategori tokoh paling agamis, Anies Baswedan lebih unggul yakni 34,8%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Prabowo Subianto 19,2%. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh di kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, melainkan saudara baginya. Prabowo menambahkan ia tidak mau perdebatan menjadi biang dari kehancuran, sehingga kunci kebangkitan bangsa Indonesia ke depan akan terus terjaga. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di MNC Forum LXX ke-70 di Jakarta Pusat pada Selasa 30 Mei kemarin. Menurut Menhan, demokrasi tidak boleh dengan mengedepankan caci maki dan saling ejek. Sebaliknya, demokrasi harus membawa kerukunan. Prabowo berpendapat ketimbang saling ejek, demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ia memandang semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak mau menganggap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai lawan. Sikap ini dilakukan Prabowo apabila ketiganya sama-sama maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Prabowo saat jadi pembicara di MNC Forum 70 tahun pada Selasa 30 Mei 2023 malam. Alih-alih menganggap Ganjar dan Anies jadi lawan, Prabowo lebih memilih menganggap mereka sebagai saudara. Prabowo menerangkan kerukunan menjadi kunci dalam membangun Indonesia. Ia pun menyoroti sikap saling ejek tiap pemilu digelar. Terkait hal ini, Prabowo meminta agar menyudahi sikap tersebut demi menjaga persatuan. Prabowo lantas meminta agar demokrasi di Indonesia fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Adapun sejauh ini meski belum dideklarasikan secara resmi, Prabowo dapat dukungan untuk maju capres dari Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan Ganjar dideklarasikan oleh PD Perjuangan dan didukung oleh P3. Sementara Anies diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di balik panasnya saling balas sindiran para bakal calon presiden atau capres jelang pemilihan umum 2024, tampak Prabowo Subianto mencoba netral. Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres KPP Anies Baswedan sebagai saudara sendiri. Prabowo mengaku tidak menganggap Ganjar dan Anies sebagai lawan di Pilpres mendatang. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara yang digelar sebuah stasiun televisi swasta pada Selasa 30 Mei malam lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo meyakini kerukunan adalah kunci dalam membangun Indonesia. Ia mengatakan langkah konkret yang perlu dilakukan Indonesia adalah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Alih-alih saling mengejek, Prabowo meminta agar kerukunan dijaga demi persatuan. Dibanding saling mengejek, ia mengatakan demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ramalan Gus Dur semasa hidup yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden menunjukkan tanda-tanda. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Selain itu, hal ini dibuktikan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terbaru. Survei terakhir menyebut elektabilitas Prabowo Subianto kini di posisi teratas, mengalahkan dua kandidat Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo Subianto berada di angka 33,9%, Ganjar Pranowo di posisi 2 dengan angka 31,9%, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Adab dan kesopanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali disorot publik. Adab Menhan disorot seiring dengan viralnya video lama tentang Prabowo gandeng tangan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari Tribun Wa pada Kamis 1 Juni, Prabowo tampak menggandeng dan membantu Megawati naik tangga. Rupanya rekaman itu adalah momen yang terjadi pada 6 Juni 2022 lalu, di mana saat itu para tokoh hendak menghadiri sidang terbuka program Dr. Hasto Kriyanto di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Video tersebut kembali diunggah oleh sebuah akun di TikTok dan menarik perhatian warganet. Pengunggah menuliskan bahwa Prabowo mengedepankan adab seperti Presiden Jokowi. Dalam video itu, pengunggah juga menampilkan video ketika Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Jokowi berpindah ke Prabowo. Hal itu diucapkan Budi Gunawan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Video tersebut pun mencuri perhatian warganet dan menuai banyak komentar. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut naiknya elektabilitas Prabowo pada survei Mei lalu bukan semata-mata pemilihnya naik begitu saja. Namun menurutnya karena mendapatkan limpahan suara dari Ganjar Pranowo buntut gagalnya Piala Dunia U20. Dilansir dari Tribun News pada Kamis 1 Juni 2023, hal itu diungkapkan oleh Toto saat di Jakarta. Toto melanjutkan faktor pertama memang karena ada limpahan suara dari pemilih Ganjar yang kecewa. Yang kedua, usai Gerindra melakukan konsolidasi pada Oktober lalu, mesin politiknya tampak memberikan hasil, sehingga memperkenalkan Prabowo lebih aktif di masyarakat membuahkan hasil. Diberitakan sebelumnya, Litbang Kompas kembali melakukan survei elektabilitas baca pres menjelang pemilu 2024. Adapun survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasilnya memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Kemudian urutan kedua Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo di 22,8%. Lalu yang terakhir adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,6%. Hal itu dengan margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lebih lanjut dikatakan elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Populi Center merilis hasil surveinya terkait akseptabilitas 3 bakal calon presiden atau baca pres pemilu 2024 di mata publik. Hasilnya Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, kekinian, dan toleransi. Serta Anies Baswedan dinilai paling agamis. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas ketiga bakal capres tersebut. Di antaranya ketegasan, kewibawaan, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Menurut survei akseptabilitas tegas dipegang Prabowo dengan perolehan 58,4%, sedangkan Ganjar 22,1%, Anies 13,8%, dan tidak tahu 5,7%. Untuk kategori berwibawa masih tertuju pada Prabowo sebesar 51,0%, sedangkan Anies 22,3%, Ganjar 20,0%, dan tidak tahu 6,7%. Untuk kategori ramah lebih banyak kepada Ganjar Pranowo sebesar 48,3%. Sementara Anies 29,6%, Prabowo 14,1%, dan tidak tahu 8,0%.
Untuk kategori keren atau kekinian masih tertuju kepada Ganjar sebesar 39,8%. Sedangkan Anies 31,2%, Prabowo 19,0% dan tidak tahu 10,0%. Kategori toleran masih dipegang Ganjar sebesar 38,4%, sementara Prabowo 25,8%, Anies 22,1% dan tidak tahu 13,7%. Untuk kategori agamis lebih banyak tertuju kepada Anies Baswedan sebesar 34,8%, sedangkan Ganjar 27,5%, Prabowo 19,2% dan tidak tahu 18,5%. Diketahui survei ini digelar selama 4 hingga 12 Mei 2023. Sampel survei tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode acak bertingkat. Margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbarunya pada Senin 29 Mei terkait Pilpres 2024. Hasil survei dilakukan dari 4 hingga 12 Mei 2023 ini, bakal Capres Prabowo Subianto unggul dengan 35,8%, Ganjar Pranowo 34,4%, dan Anies Baswedan 21,5%. 3 bakal Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan rupanya memiliki kesan tersendiri di mata masyarakat. Dari hasil tersebut disimpulkan ada beberapa hal menonjol yang memberikan kesan berbeda dari masing-masing kandidat. Ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas 3 bakal Capres, yaitu ketegasan, wibawa, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Hasilnya bakal Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Sementara bakal Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, paling kekinian, dan paling toleran. Adapun bakal Capres Koalisi Perubahan atau Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera Anies Baswedan dinilai paling agamis. Hasilnya Prabowo Subianto dianggap sebagai capres yang paling tegas dengan perolehan suara 58,4%. Disusul Ganjar Pranowo dengan 22,1% dan Anies Baswedan 13,8%. Adapun sisanya yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,7%. Dalam kategori capres paling berwibawa, Prabowo juga unggul dengan perolehan 51%. Kemudian disusul Anies Baswedan dengan 22,3%, lalu Ganjar Pranowo dengan 20%. Sisanya 6,7% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Pada kategori bakal capres paling ramah, Ganjar Pranowo lebih unggul dengan perolehan 48,3%. Disusul Anies Baswedan dengan 29,6%, lalu Prabowo dengan angka 14,1%. Kemudian 8,0% sisa responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara itu untuk tokoh paling keren atau kekinian, Ganjar Pranowo lebih unggul yakni 39,8%. Disusul Anies Baswedan 31,2%, lalu Prabowo Subianto 19,0%. Responden yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 10%. Dalam survei ini, Ganjar Pranowo juga dianggap tokoh yang paling toleran atau menghargai perbedaan dengan perolehan 38,4%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan 25,8%, disusul Anies Baswedan 22,1%. Adapun 13,7% sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk kategori tokoh paling agamis, Anies Baswedan lebih unggul yakni 34,8%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Prabowo Subianto 19,2%.
Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh di kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, melainkan saudara baginya. Prabowo menambahkan ia tidak mau perdebatan menjadi biang dari kehancuran, sehingga kunci kebangkitan bangsa Indonesia ke depan akan terus terjaga. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di MNC Forum LXX ke-70 di Jakarta Pusat pada Selasa 30 Mei kemarin. Menurut Menhan, demokrasi tidak boleh dengan mengedepankan caci maki dan saling ejek. Sebaliknya, demokrasi harus membawa kerukunan. Prabowo berpendapat ketimbang saling ejek, demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ia memandang semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak mau menganggap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai lawan. Sikap ini dilakukan Prabowo apabila ketiganya sama-sama maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Prabowo saat jadi pembicara di MNC Forum 70 tahun pada Selasa 30 Mei 2023 malam. Alih-alih menganggap Ganjar dan Anies jadi lawan, Prabowo lebih memilih menganggap mereka sebagai saudara. Prabowo menerangkan kerukunan menjadi kunci dalam membangun Indonesia. Ia pun menyoroti sikap saling ejek tiap pemilu digelar. Terkait hal ini, Prabowo meminta agar menyudahi sikap tersebut demi menjaga persatuan. Prabowo lantas meminta agar demokrasi di Indonesia fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Adapun sejauh ini meski belum dideklarasikan secara resmi, Prabowo dapat dukungan untuk maju capres dari Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan Ganjar dideklarasikan oleh PD Perjuangan dan didukung oleh P3. Sementara Anies diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di balik panasnya saling balas sindiran para bakal calon presiden atau capres jelang pemilihan umum 2024, tampak Prabowo Subianto mencoba netral. Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres KPP Anies Baswedan sebagai saudara sendiri. Prabowo mengaku tidak menganggap Ganjar dan Anies sebagai lawan di Pilpres mendatang. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara yang digelar sebuah stasiun televisi swasta pada Selasa 30 Mei malam lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo meyakini kerukunan adalah kunci dalam membangun Indonesia. Ia mengatakan langkah konkret yang perlu dilakukan Indonesia adalah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Alih-alih saling mengejek, Prabowo meminta agar kerukunan dijaga demi persatuan. Dibanding saling mengejek, ia mengatakan demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ramalan Gus Dur semasa hidup yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden menunjukkan tanda-tanda. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Selain itu, hal ini dibuktikan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terbaru. Survei terakhir menyebut elektabilitas Prabowo Subianto kini di posisi teratas, mengalahkan dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo Subianto berada di angka 33,9%, Ganjar Pranowo di posisi 2 dengan angka 31,9%, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Adab dan kesopanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali disorot publik. Adab Menhan disorot seiring dengan viralnya video lama tentang Prabowo gandeng tangan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari Tribun Wow pada Kamis 1 Juni, Prabowo tampak menggandeng dan membantu Megawati naik tangga. Rupanya rekaman itu adalah momen yang terjadi pada 6 Juni 2022 lalu, di mana saat itu para tokoh hendak menghadiri sidang terbuka program Dr. Hasto Kriyanto di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Video tersebut kembali diunggah oleh sebuah akun di TikTok dan menarik perhatian warganet. Pengunggah menuliskan bahwa Prabowo mengedepankan adab seperti Presiden Jokowi. Dalam video itu, pengunggah juga menampilkan video ketika Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Jokowi berpindah ke Prabowo. Hal itu diucapkan Budi Gunawan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Video tersebut pun mencuri perhatian warganet dan menuai banyak komentar.
Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut naiknya elektabilitas Prabowo pada survei Mei lalu bukan semata-mata pemilihnya naik begitu saja. Namun menurutnya karena mendapatkan limpahan suara dari Ganjar Pranowo buntut gagalnya Piala Dunia U20. Dilansir dari Tribun News pada Kamis 1 Juni 2023, hal itu diungkapkan oleh Toto saat di Jakarta. Toto melanjutkan faktor pertama memang karena ada limpahan suara dari pemilih Ganjar yang kecewa. Yang kedua, usai Gerindra melakukan konsolidasi pada Oktober lalu, mesin politiknya tampak memberikan hasil, sehingga memperkenalkan Prabowo lebih aktif di masyarakat membuahkan hasil. Diberitakan sebelumnya, Litbang Kompas kembali melakukan survei elektabilitas baca pres menjelang pemilu 2024. Adapun survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasilnya memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Kemudian urutan kedua Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo di 22,8%. Lalu yang terakhir adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,6%. Hal itu dengan margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lebih lanjut dikatakan elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Populi Center merilis hasil surveinya terkait akseptabilitas 3 bakal calon presiden atau baca pres pemilu 2024 di mata publik. Hasilnya Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, kekinian, dan toleransi. Serta Anies Baswedan dinilai paling agamis. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas ketiga bakal capres tersebut. Di antaranya ketegasan, kewibawaan, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Menurut survei akseptabilitas tegas dipegang Prabowo dengan perolehan 58,4%, sedangkan Ganjar 22,1%, Anies 13,8%, dan tidak tahu 5,7%. Untuk kategori berwibawa masih tertuju pada Prabowo sebesar 51,0%, sedangkan Anies 22,3%, Ganjar 20,0%, dan tidak tahu 6,7%. Untuk kategori ramah lebih banyak kepada Ganjar Pranowo sebesar 48,3%. Sementara Anies 29,6%, Prabowo 14,1%, dan tidak tahu 8,0%. Untuk kategori keren atau kekinian masih tertuju kepada Ganjar sebesar 39,8%. Sedangkan Anies 31,2%, Prabowo 19,0%, dan tidak tahu 10,0%. Kategori toleran masih dipegang Ganjar sebesar 38,4%, sementara Prabowo 25,8%, Anies 22,1%, dan tidak tahu 13,7%. Untuk kategori agamis lebih banyak tertuju kepada Anies Baswedan sebesar 34,8%, sedangkan Ganjar 27,5%, Prabowo 19,2%, dan tidak tahu 18,5%. Diketahui survei ini digelar selama 4 hingga 12 Mei 2023. Sampel survei tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode acak bertingkat. Margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lembaga survei Populi Center merilis survei terbarunya pada Senin 29 Mei terkait Pilpres 2024. Hasil survei dilakukan dari 4 hingga 12 Mei 2023 ini, bakal Capres Prabowo Subianto unggul dengan 35,8%, Ganjar Pranowo 34,4%, dan Anies Baswedan 21,5%. 3 bakal Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan rupanya memiliki kesan tersendiri di mata masyarakat. Dari hasil tersebut disimpulkan ada beberapa hal menonjol yang memberikan kesan berbeda dari masing-masing kandidat. Ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur
akseptabilitas tiga bakal capres, yaitu ketegasan, wibawa, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Hasilnya bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Sementara bakal capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, paling kekinian, dan paling toleran. Adapun bakal capres Koalisi Perubahan atau Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera Anies Baswedan dinilai paling agamis. Hasilnya Prabowo Subianto dianggap sebagai capres yang paling tegas dengan perolehan suara 58,4%. Disusul Ganjar Pranowo dengan 22,1% dan Anies Baswedan 13,8%. Adapun sisanya yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,7%. Dalam kategori capres paling berwibawa, Prabowo juga unggul dengan perolehan 51%. Kemudian disusul Anies Baswedan dengan 22,3%, lalu Ganjar Pranowo dengan 20%. Sisanya 6,7% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Pada kategori bakal capres paling ramah, Ganjar Pranowo lebih unggul dengan perolehan 48,3%. Disusul Anies Baswedan dengan 29,6%, lalu Prabowo dengan angka 14,1%. Kemudian 8,0% sisa responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara itu untuk tokoh paling keren atau kekinian, Ganjar Pranowo lebih unggul yakni 39,8%. Disusul Anies Baswedan 31,2%, lalu Prabowo Subianto 19,0%. Responden yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 10%. Dalam survei ini Ganjar Pranowo juga dianggap tokoh yang paling toleran atau menghargai perbedaan dengan perolehan 38,4%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan 25,8%, disusul Anies Baswedan 22,1%. Adapun 13,7% sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk kategori tokoh paling agamis, Anies Baswedan lebih unggul yakni 34,8%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Prabowo Subianto 19,2%. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh di kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, melainkan saudara baginya. Prabowo menambahkan ia tidak mau perdebatan menjadi biang dari kehancuran, sehingga kunci kebangkitan bangsa Indonesia ke depan akan terus terjaga. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di MNC Forum LXX ke-70 di Jakarta Pusat pada Selasa 30 Mei kemarin. Menurut Menhan, demokrasi tidak boleh dengan mengedepankan caci maki dan saling ejek. Sebaliknya, demokrasi harus membawa kerukunan. Prabowo berpendapat ketimbang saling ejek, demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ia memandang semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak mau menganggap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai lawan. Sikap ini dilakukan Prabowo apabila ketiganya sama-sama maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Prabowo saat jadi pembicara di MNC Forum 70 tahun pada Selasa 30 Mei 2023 malam. Alih-alih menganggap Ganjar dan Anies jadi lawan, Prabowo lebih memilih menganggap mereka sebagai saudara. Prabowo menerangkan kerukunan menjadi kunci dalam membangun Indonesia. Ia pun menyoroti sikap saling ejek tiap pemilu digelar. Terkait hal ini, Prabowo meminta agar menyudahi sikap tersebut demi menjaga persatuan. Prabowo lantas meminta agar demokrasi di Indonesia fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Adapun sejauh ini meski belum dideklarasikan secara resmi, Prabowo dapat dukungan untuk maju capres dari Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan Ganjar dideklarasikan oleh PD Perjuangan dan didukung oleh P3. Sementara Anies diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di balik panasnya saling balas sindiran para bakal calon presiden atau capres jelang pemilihan umum 2024, tampak Prabowo Subianto mencoba netral. Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres KPP Anies Baswedan sebagai saudara sendiri. Prabowo mengaku tidak menganggap Ganjar dan Anies sebagai lawan di Pilpres mendatang. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara yang digelar sebuah stasiun televisi swasta pada Selasa 30 Mei malam lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo meyakini kerukunan adalah kunci dalam membangun Indonesia. Ia mengatakan langkah konkret yang perlu dilakukan Indonesia adalah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Alih-alih saling mengejek, Prabowo meminta agar kerukunan dijaga demi persatuan. Dibanding saling mengejek, ia mengatakan demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ramalan Gus Dur semasa hidup yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden menunjukkan tanda-tanda. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Selain itu, hal ini dibuktikan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terbaru. Survei terakhir menyebut elektabilitas Prabowo Subianto kini di posisi teratas, mengalahkan dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo Subianto berada di angka 33,9%, Ganjar Pranowo di posisi 2 dengan angka 31,9%, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Adab dan kesopanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali disorot publik. Adab Menhan disorot seiring dengan viralnya video lama tentang Prabowo gandeng tangan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari Tribun Wow pada Kamis 1 Juni, Prabowo tampak menggandeng dan membantu Megawati naik tangga. Rupanya rekaman itu adalah momen yang terjadi pada 6 Juni 2022 lalu, di mana saat itu para tokoh hendak menghadiri sidang terbuka program Dr. Hasto Kriyanto di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Video tersebut kembali diunggah oleh sebuah akun di TikTok dan menarik perhatian warganet. Pengunggah menuliskan bahwa Prabowo mengedepankan adab seperti Presiden Jokowi. Dalam video itu, pengunggah juga menampilkan video ketika Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Jokowi berpindah ke Prabowo. Hal itu diucapkan Budi Gunawan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Video tersebut pun mencuri perhatian warganet dan menuai banyak komentar. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut naiknya elektabilitas Prabowo pada survei Mei lalu bukan semata-mata pemilihnya naik begitu saja. Namun menurutnya karena mendapatkan limpahan suara dari Ganjar Pranowo buntut gagalnya Piala Dunia U20. Dilansir dari Tribun News pada Kamis 1 Juni 2023, hal itu diungkapkan oleh Toto saat di Jakarta. Toto melanjutkan faktor pertama memang karena ada limpahan suara dari pemilih Ganjar yang kecewa. Yang kedua, usai Gerindra melakukan konsolidasi pada Oktober lalu, mesin politiknya tampak memberikan hasil. Sehingga memperkenalkan Prabowo lebih aktif di masyarakat membuahkan hasil. Diberitakan sebelumnya, Litbang Kompas kembali melakukan survei elektabilitas baca pres menjelang pemilu 2024. Adapun survei dilakukan pada 29
April hingga 10 Mei 2023. Hasilnya memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Kemudian urutan kedua Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo di 22,8%. Lalu yang terakhir adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,6%. Hal itu dengan margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lebih lanjut dikatakan elektabilitas Prabowo meningkat 6,4% dibandingkan survei yang sama pada Januari 2023. Populi Center merilis hasil surveinya terkait akseptabilitas 3 bakal calon presiden atau baca pres pemilu 2024 di mata publik. Hasilnya Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, kekinian, dan toleransi. Serta Anies Baswedan dinilai paling agamis. Dikutip dari Kompas.com pada Selasa 30 Mei, ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas ketiga bakal capres tersebut. Di antaranya ketegasan, kewibawaan, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Menurut survei akseptabilitas tegas dipegang Prabowo dengan perolehan 58,4%, sedangkan Ganjar 22,1%, Anies 13,8%, dan tidak tahu 5,7%. Untuk kategori berwibawa masih tertuju pada Prabowo sebesar 51,0%, sedangkan Anies 22,3%, Ganjar 20,0%, dan tidak tahu 6,7%. Untuk kategori ramah lebih banyak kepada Ganjar Pranowo sebesar 48,3%. Sementara Anies 29,6%, Prabowo 14,1%, dan tidak tahu 8,0%. Untuk kategori keren atau kekinian masih tertuju kepada Ganjar sebesar 39,8%. Sedangkan Anies 31,2%, Prabowo 19,0%, dan tidak tahu 10,0%. Kategori toleran masih dipegang Ganjar sebesar 38,4%, sementara Prabowo 25,8%, Anies 22,1%, dan tidak tahu 13,7%. Untuk kategori agamis lebih banyak tertuju kepada Anies Baswedan sebesar 34,8%, sedangkan Ganjar 27,5%, Prabowo 19,2%, dan tidak tahu 18,5%. Diketahui survei ini digelar selama 4 hingga 12 Mei 2023. Sampel survei tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden dengan metode acak bertingkat. Margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbarunya pada Senin 29 Mei terkait Pilpres 2024. Hasil survei dilakukan dari 4 hingga 12 Mei 2023 ini, bakal Capres Prabowo Subianto unggul dengan 35,8%, Ganjar Pranowo 34,4%, dan Anies Baswedan 21,5%. 3 bakal Capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan rupanya memiliki kesan tersendiri di mata masyarakat. Dari hasil tersebut disimpulkan ada beberapa hal menonjol yang memberikan kesan berbeda dari masing-masing kandidat. Ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur akseptabilitas 3 bakal Capres, yaitu ketegasan, wibawa, keramahan, keterkinian, sikap toleran, dan sifat agamis. Hasilnya bakal Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dinilai paling tegas dan berwibawa. Sementara bakal Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo dianggap paling ramah, paling kekinian, dan paling toleran. Adapun bakal Capres Koalisi Perubahan atau Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera Anies Baswedan dinilai paling agamis. Hasilnya Prabowo Subianto dianggap sebagai capres yang paling tegas dengan perolehan suara 58,4%. Disusul Ganjar Pranowo dengan 22,1% dan Anies Baswedan 13,8%. Adapun sisanya yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 5,7%. Dalam kategori capres paling berwibawa, Prabowo juga unggul dengan perolehan
Kemudian disusul Anies Baswedan dengan 22,3%, lalu Ganjar Pranowo dengan 20%. Sisanya 6,7% memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Pada kategori bakal capres paling ramah, Ganjar Pranowo lebih unggul dengan perolehan 48,3%. Disusul Anies Baswedan dengan 29,6%, lalu Prabowo dengan angka 14,1%. Kemudian 8,0% sisa responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu. Sementara itu untuk tokoh paling keren atau kekinian, Ganjar Pranowo lebih unggul yakni 39,8%. Disusul Anies Baswedan 31,2%, lalu Prabowo Subianto 19,0%. Responden yang memilih tidak menjawab atau tidak tahu sebanyak 10%. Dalam survei ini, Ganjar Pranowo juga dianggap tokoh yang paling toleran atau menghargai perbedaan dengan perolehan 38,4%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto dengan 25,8%, disusul Anies Baswedan 22,1%. Adapun 13,7% sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Untuk kategori tokoh paling agamis, Anies Baswedan lebih unggul yakni 34,8%. Kemudian disusul Ganjar Pranowo dengan 27,5% dan Prabowo Subianto 19,2%. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh di kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024, melainkan saudara baginya. Prabowo menambahkan ia tidak mau perdebatan menjadi biang dari kehancuran, sehingga kunci kebangkitan bangsa Indonesia ke depan akan terus terjaga. Hal ini diungkap Prabowo saat menjadi pembicara di MNC Forum LXX ke-70 di Jakarta Pusat pada Selasa 30 Mei kemarin. Menurut Menhan, demokrasi tidak boleh dengan mengedepankan caci maki dan saling ejek. Sebaliknya, demokrasi harus membawa kerukunan. Prabowo berpendapat ketimbang saling ejek, demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ia memandang semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak mau menganggap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai lawan. Sikap ini dilakukan Prabowo apabila ketiganya sama-sama maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Prabowo saat jadi pembicara di MNC Forum 70 tahun pada Selasa 30 Mei 2023 malam. Alih-alih menganggap Ganjar dan Anies jadi lawan, Prabowo lebih memilih menganggap mereka sebagai saudara. Prabowo menerangkan kerukunan menjadi kunci dalam membangun Indonesia. Ia pun menyoroti sikap saling ejek tiap pemilu digelar. Terkait hal ini, Prabowo meminta agar menyudahi sikap tersebut demi menjaga persatuan. Prabowo lantas meminta agar demokrasi di Indonesia fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Adapun sejauh ini meski belum dideklarasikan secara resmi, Prabowo dapat dukungan untuk maju capres dari Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan Ganjar dideklarasikan oleh PD Perjuangan dan didukung oleh P3.
Sementara Anies diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Di balik panasnya saling balas sindiran para bakal calon presiden atau capres jelang pemilihan umum 2024, tampak Prabowo Subianto mencoba netral. Ketua Umum Partai Gerindra itu bahkan menyebut bakal capres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres KPP Anies Baswedan sebagai saudara sendiri. Prabowo mengaku tidak menganggap Ganjar dan Anies sebagai lawan di Pilpres mendatang. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menjadi pembicara di acara yang digelar sebuah stasiun televisi swasta pada Selasa, 30 Mei malam lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo meyakini kerukunan adalah kunci dalam membangun Indonesia. Ia mengatakan langkah konkret yang perlu dilakukan Indonesia adalah menerapkan demokrasi sehat tanpa saling mengejek. Alih-alih saling mengejek, Prabowo meminta agar kerukunan dijaga demi persatuan. Dibanding saling mengejek, ia mengatakan demokrasi di Indonesia sebaiknya dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak anti kritik. Ramalan Gus Dur semasa hidup yang menyebut Prabowo Subianto akan menjadi presiden menunjukkan tanda-tanda. Menurut ramalan Gus Dur, Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Hal itu akan terwujud saat Prabowo Subianto memasuki masa tua. Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut akan kembali maju dalam pertarungan pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024. Selain itu, hal ini dibuktikan dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA terbaru. Survei terakhir menyebut elektabilitas Prabowo Subianto kini di posisi teratas, mengalahkan dua kandidat capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo Subianto berada di angka 33,9%, Ganjar Pranowo di posisi 2 dengan angka 31,9%, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Adab dan kesopanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali disorot publik. Adab Menhan disorot seiring dengan viralnya video lama tentang Prabowo gandeng tangan Megawati Soekarno Putri. Dilansir dari Tribun Wo pada Kamis 1 Juni, Prabowo tampak menggandeng dan membantu Megawati naik tangga. Rupanya rekaman itu adalah momen yang terjadi pada 6 Juni 2022 lalu, di mana saat itu para tokoh hendak menghadiri sidang terbuka program Dr. Hasto Kriyanto di Universitas Pertahanan Bogor, Jawa Barat. Video tersebut kembali diunggah oleh sebuah akun di TikTok dan menarik perhatian warganet. Pengunggah menuliskan bahwa Prabowo mengedepankan adab seperti Presiden Jokowi. Dalam video itu, pengunggah juga menampilkan video ketika Kepala BIN Budi Gunawan menyebut aura Jokowi berpindah ke Prabowo. Hal itu diucapkan Budi Gunawan saat peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Video tersebut pun mencuri perhatian warganet dan menuai banyak komentar. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut naiknya elektabilitas Prabowo pada survei Mei lalu bukan semata-mata pemilihnya naik begitu saja. Namun menurutnya karena mendapatkan limpahan suara dari Ganjar Pranowo buntut gagalnya Piala Dunia U20. Dilansir dari Tribun News pada Kamis 1 Juni 2023, hal itu diungkapkan oleh Toto saat di Jakarta. Toto melanjutkan faktor pertama memang karena ada limpahan suara dari pemilih Ganjar yang kecewa. Yang kedua, usai Gerindra melakukan konsolidasi pada Oktober lalu, mesin politiknya tampak memberikan hasil. Sehingga memperkenalkan Prabowo lebih aktif di masyarakat membuahkan hasil. Diberitakan sebelumnya, Litbang Kompas kembali melakukan survei elektabilitas baca pres menjelang pemilu 2024. Adapun survei dilakukan pada 29 April hingga 10 Mei 2023. Hasilnya memperlihatkan nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih di urutan atas yakni 24,5%. Kemudian urutan kedua Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo di 22,8%. Lalu yang terakhir adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 13,6%. Hal itu dengan margin of error survei kurang lebih 2,83%. Lebih lanjut dikatakan elektabilitas Prabowo meningkat